susu kurang dari atau sama dengan 250 ml dan H alternatif isi susu akan menjadi lebih dari 250 ml atau akan menguji apakah susu itu lebih dari 250 ml. Sedangkan uji hipotesis dua ekor non direksional adalah H0 theta sama dengan theta 0. H alternatif theta tidak sama dengan theta 0. Kalau kasus pada susu, misalkan H0 isi susu sama dengan 250 ml. Dan akan kita uji H alternatifnya apakah isi susu tidak sama dengan 250 ml. Ciri H0 mengandung sama dengan. Next, Kang Agung. Nah, untuk contoh penentuan H0 dan H alternatif pada pengujian hipotesis sendiri, jika pada contoh kasus ini, yang pertama, menurut seorang ahli sosial, kependudukan rata-rata pengeluaran penduduk desa per bulan kurang dari 3 juta. Apakah hal itu benar? Maka di sini kita melakukan pengujian satu ekor kiri, di mana H0 mu lebih dari atau sama dengan 3 juta. Karena kita akan menguji apakah mu kurang dari 3 juta jika kita menggunakan satu ekor kiri. Kemudian yang kedua, menurut seorang dokter paru-paru, proporsi orang yang kanker paru-paru akibat merokok lebih dari 30%. Apakah hal itu benar? Pengujian ini menggunakan satu ekor kanan, di mana H0 mu kurang atau sama dengan 30%. Dan kita akan menguji mu apakah lebih dari 30%. Soal yang ketiga adalah menurut sebuah artikel, rata-rata jantung berdetak sebanyak 60 kali per menit. Apakah itu benar? Kita akan menggunakan pengujian dua ekor, non direksional, di mana H0 mu sama dengan 30%. Salah ini, belum diedit. Intinya, mu apakah sama dengan 60 kali per menit. Dan H alternatifnya apakah mu tidak sama dengan 60 kali per menit. Lanjut, next Kang Agung. Nah, bagaimana kita menentukan wilayah kritis, wilayah tolak H0 dan pengambilan keputusan? Jika kita menggunakan uji hipotesis satu ekor kiri, di mana H0 mu lebih dari atau sama dengan mu 0, dengan ingin menguji bahwa mu kurang dari mu 0. Jika kita melihat pada kurva distribusi normal ini, yang putih merupakan wilayah dari gagal tolak H0 dan yang biru dengan beserta atir adalah wilayah untuk menolak H0, di mana besarnya wilayah tolak H0 dengan kita ini wilayahnya disebut taraf signifikansi atau dengan lambang atau simbol alfa, dengan batas wilayah tolak H0 dan gagal tolak H0 yaitu pada Z kritis, di mana Z kritis ini bisa kita cari berdasarkan tabel Z. Kemudian bagaimana kita memutuskan tolak H0 dengan uji hipotesis satu ekor kiri, yaitu ketika hasil penghitungan uji hipotesis satu ekor kiri atau Z negatif Z hitung kurang dari negatif Z kritis atau Z alfa ya, atau keputusan tolak H0 juga bisa kita lakukan dengan p-value di mana peluang Z atau peubah acak kurang dari negatif Z hitung, yang berarti p-value kurang dari alfa atau taraf signifikan. Next, Kang Agung. Ya, penentuan wilayah kritis berdasarkan uji hipotesis satu ekor kanan, di mana H0 mu kurang atau sama dengan mu 0 dan kita akan menguji mu apakah lebih dari mu 0. Kita dapat menentukan keputusan tolak H0 ini berdasarkan
Z hitung atau hasil penghitungan uji hipotesis satu ekor kanan lebih dari Z alfa atau Z kritis, di mana kita bisa melihat bahwa nanti uji hipotesisnya itu berada di area biru. Dan kita juga dapat menghitung berdasarkan p-value di mana peluang Z peubah acak atau peubah acak lebih dari Z hitung atau p-value kurang dari taraf signifikan, nilai taraf signifikan. Next, Kang Agung. Penentuan wilayah kritis, wilayah tolak Hanol, dan pengambilan keputusan berdasarkan uji hipotesis dua ekor, di mana H0 sama dengan mu sama dengan mu0, dan kita akan menguji apakah mu tidak sama dengan mu0. Jika kita melihat di sini ada dua area yang berwarna biru. Untuk menghitung area atau taraf signifikan, kita dapat menghitungnya dengan Z alfa per 2. Dan untuk keputusan tolak H0, jika berada di wilayah sebelah kiri, kita dapat memutuskan tolak H0 berdasarkan negatif Z hitung atau hasil dari uji hipotesis dua ekor yang berada di sebelah kiri ini kurang dari negatif Z alfa per 2 atau nilai kritisnya. Jika hasilnya berada di sebelah kanan, kita juga dapat memutuskan tolak H0 apabila Z itu lebih dari Z alfa per 2 atau Z kritis. Maka kalau intinya keduanya Z hitung lebih dari Z alfa per 2, maka keputusannya akan tolak H0. Keputusan tolak H0 juga bisa dilakukan dengan p-value. Jika berada di sebelah kiri, p-value sama dengan peluang Z atau peubah acak kurang dari negatif Z hitung kemudian dikalikan dengan 2. Karena sebelumnya Z kritis atau nilai kritisnya itu dibagi menjadi 2. Kemudian jika berada di sebelah kanan, p-value sama dengan peluang peubah acak atau Z lebih dari Z hitung dikalikan dengan 2. Maka p-value kurang dari alfa atau taraf signifikan, maka keputusannya adalah tolak H0. Next, Kang Agung. Itu beri ditunjuk-tunjuk yang pusing. Taraf signifikansi atau dilambangkan dengan alfa ini biasanya digunakan yang pertama adalah 1%, 5%, atau bahkan 10%. Taraf signifikansi ini ditentukan oleh peneliti. Semakin kecil alfa atau taraf signifikansi ini, maka hasil penelitian semakin meyakinkan. Semakin beresiko penelitian, maka alfa sebaiknya semakin kecil. Contoh, tingkat kesuksesan operasi tumor otak pada pasien, maka kita akan menggunakan alfa atau taraf signifikan yang kecil, 1% atau 0,01. Dan contoh yang kedua, pengaruh WFH terhadap berat badan, karena ini tidak beresiko, bisa juga kita menggunakan alfa lebih besar, atau bisa kita menggunakan 5% atau di atas 1%. Maknanya, kalau 5%, peluang kesimpulan salahnya adalah 5%, atau peluang kesimpulan benarnya adalah 95%. Lanjut, Kang Agung. Aduh, ini di slideshow, Kang Agung. Ya, cara mencari p-value. Jika p-value-nya kita ingin menghitung berdasarkan arah kanan yang berada di sebelah kanan, maka H1 ini adalah H alternatif ya. Mu lebih dari mu 0. Dan juga kita bisa menghitung p-value sama dengan peluang
Z lebih dari Z hitung atau ya Z hitung atau hasil dari uji hipotesis sebelah kanan. Kemudian jika kita ingin menghitung uji hipotesis berdasarkan sebelah kiri, bisa menggunakan H alternatif mu kurang dari mu 0 atau p value sama dengan peluang Z kurang dari Z hitung. Jika kita ingin menggunakan uji hipotesis berdasarkan uji non direksional, maka kita akan mencari H alternatif sama dengan mu tidak sama dengan mu 0, atau kita juga bisa menggunakan p value sama dengan P peubah acak Z kurang dari negatif Z hitung kali 2, atau p value sama dengan peluang Z atau peubah acak lebih dari Z hitung dikali 2. Next, Kang Agung. Jika kita contohkan p value, jika kita ingin mencari arah sebelah kanan dengan alfa atau taraf signifikansi 5%, dan Z hitungnya sama dengan 2,03 hasil dari uji hipotesis sebelah kanan, maka p value sama dengan p value sama dengan peluang Z atau peubah acak lebih dari 2,03 sama dengan 0,0212. Maka p value kurang dari 0,05, keputusannya adalah tolak H0. Jika kita ingin mencari uji hipotesis arah kiri dengan taraf signifikansi yang sama dan Z hitungnya yang sama juga, yaitu 2,03, contoh p value-nya adalah p value sama dengan peluang Z kurang dari 2,03, hasilnya adalah 0,9788. Dan p value lebih dari 0,05, keputusannya adalah gagal tolak H0. Karena p value ini lebih dari 0,05 atau lebih dari taraf signifikansi. Kemudian contoh yang ketiga adalah jika kita ingin mencari berdasarkan non-direksional, maka p value peluang Z atau peubah acak lebih dari 2,03 dikali 2 sama dengan 0,0212 dikali 2 sama dengan 0,0424. Maka keputusannya adalah p value karena kurang dari 0,05, yaitu menolak H0. Lanjut, Kang Obung. Menguji hipotesis min tunggal dengan menggunakan distribusi Z. Distribusi Z. Berdasarkan contoh yang ada pada buku Prof, di mana Dr. Frost, seorang pengarah penelitian di suatu distrik sekolah yang besar, membaca di dalam buku pedoman tes bahwa norma nasional untuk para siswa kelas 6 pada suatu tes pencapaian matematika adalah 85. Dia ingin mengetahui apakah para siswa di distriknya mencapai tingkat yang sama demikian. Dia memilih secara acak 100 siswa dari semua siswa kelas 6 di distrik itu dan berencana untuk menyelenggarakan tes yang sama untuk mereka. Next, Kang Agung. Nah, jika kita menerjemahkannya, pertanyaan Dr. Frost ke hipotesis statistik, maka mu X sama dengan 85. Misalkan di antara min sampelnya dan min distribusi pengempelan acak pada X bar-nya tampak seperti apa yang digambarkan pada sebelah kiri ini. Jika demikian, sampel min-nya adalah min yang dapat masuk akal jika hipotesis tadi benar, yaitu hipotesisnya yang 85 tadi ya, serta dia akan mempertahankan hipotesis itu sebagai kemungkinan yang masuk akal atau plausible. Jika hubungan yang ada ialah seperti yang pada gambar sebelah kanan, di pihak lain, min sampelnya amatlah menyimpang, sehingga akanlah sangat tidak lazim kita memperoleh nilai seperti itu jika hipotesis di atas benar. Maka kejadian ini kita akan menolak H0 dan akan memilih H alternatif.
Next, Kang Agung. Kapan Dr. Frost menerima dan menolak K0? Masalah Dr. Frost, mu X sama dengan 85, berminat dalam menemukan perbedaan, itu pun jika ada, tanpa memperhatikan arahnya, irrespective of direction. Hipotesis alternatifnya diungkapkan sebagai H alternatif mu X lebih kurang 85. Jika Dr. Frost berkepentingan mengetahui hanya apakah skor-skor pencapaian matematika di distriknya lebih jelek daripada norma nasional, hipotesis alternatifnya akanlah diungkapkan sebagai hipotesis alternatif mu X kurang dari 85 atau berada ke sebelah arah kiri. Atau jika lebih baik daripada norma nasional sebagai H alternatif mu X lebih dari 85. Atau ingin berada apakah hipotesis alternatif berada di sebelah kanan. Dalam dua kejadian di atas, yang mana saja jika hasil yang diperoleh dalam sampelnya berlawanan terhadap H0 dan cukup kuat menunjukkan pada validitas H alternatif, Dr. Frost akan menolak H0. Jika tidak demikian, dia akan mempertahankannya. Keputusan ini agak mana suka, tetapi praktek penelitian yang lazim dilakukan yaitu menolak H0 jika min sampel-sampel amat menyimpang, sehingga peluang kejadiannya dalam penyempelan acak adalah 0,5 atau lebih kecil. Kriteria semacam ini disebut tingkat signifikansi dan dilambangkan oleh huruf Yunani alfa seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada beberapa kasus, peneliti mungkin ingin lebih besar daripada 0,05. Lanjut, Kang Agung. Ya, generalitas prosedur untuk pengujian hipotesis. Logika dan prosedur umum untuk menguji hipotesis statistik, baik mengenai mean, frekuensi, ataupun karakteristik populasi lainnya adalah langkah pertama, suatu hipotesis statistik disebut hipotesis nol, dirumuskan berkenaan dengan suatu hipotesis dengan suatu parameter dari populasi. Misal, tentang mean populasi, bersama dengan suatu hipotesis alternatifnya. Langkah kedua, suatu sampel acak diambil dari populasi observasi dan nilai statistik sampel, misal nilai mean sampel diperoleh. Langkah ketiga, karakteristik distribusi penyampelan acak dari statistik yang sedang dipertimbangkan diperiksa untuk mempelajari berapakah hasil-hasil sampel yang akan terjadi, serta dengan berapakah frekuensi relatifnya jika hipotesis nol adalah benar. Langkah keempat, hipotesis nol dipertahankan jika hasil sampel tertentu adalah sejalan dengan hasil-hasil yang diharapkan. Jika hipotesis itu benar. Jika tidak begitu atau jika tidak benar, hipotesis tadi ditolak dan hipotesis alternatif akan diterima. Next, Kang Agung. Masalah Dr. Frost, konklusinya. Jika kita melihat di sini dengan berapakah yang menjadi pertanyaan, berapakah minimum sampel yang akan terjadi jika H0 adalah benar. Jika hipotesis 0 itu benar, distribusi penyampelan acak X bar akan berpusat pada mu hype yang berada di sebelah kanan, di tengah, simetris, sama dengan 85, seperti ditunjukkan pada gambar ini ya. Jika Dr. Frost dapat secara beralasan mengasumsi bahwa distribusi penyampelan acak atas X bar mendekati suatu kurva normal, dan dengan N sama dengan 100, dia bisa tanpa peduli bentuk populasi skor-skor menuntut teorema limit sentral. Maka dia dapat menggunakan tabel kurva normal untuk menghitung nilai-nilai Z. Nilai-nilai Z ini yang ini ya, Z kritikal sama dengan kalau berada di atas 2,5%, kemudian jika kita dibentukkan menjadi desimal adalah 0,025, dan kita mencari dengan tabel Z kritikalnya ini maka 1,96. Begitupun pada yang sebelah kiri ya. Next, Kang Agung. Rumus-rumus untuk menghitung Z. Pada umumnya, rumus untuk menghitung Z sama dengan skor dikurangi min skor dibagi simpangan baku skor.
Dan untuk mencari suatu skor mentah di dalam suatu sampel, Z sama dengan X dikurangi X bar per atau dibagi simpangan baku atau SX. Mencari lokasi suatu skor mentah di dalam suatu populasi, Z sama dengan X dikurangi mu X dibagi sigma X. Mencari lokasi suatu mean sampel di dalam suatu distribusi penyampelan, Z sama dengan X bar dikurangi mu X bar dibagi sigma X bar. Ini yang akan kita lakukan untuk mencari lokasi suatu mean sampel di dalam suatu distribusi penyampelan pada Dr. Frost. Lanjut, Kang Udin. Rumus-rumus untuk menghitung Z pada kasus Dr. Frost, misalkan mean sampel yang didapatkan Dr. Frost adalah 90 di kotanya. Bahkan jika mean populasi sungguh adalah 85, kita hendak mengharapkan bahwa mean suatu sampel yang diambil secara acak dari populasi itu adalah tepat 85, meskipun mungkin saja. Dengan demikian, yang menjadi pertanyaan penting adalah berapakah posisi relatif mean sampel yang diperoleh di antara semua mean yang mungkin diperoleh secara kebetulan, jika hipotesis itu benar. Untuk menentukan posisi X bar haruslah diungkapkan sebagai skor Z. Z sama dengan X bar dikurangi mu height dibagi sigma X bar, atau sama dengan X bar dikurangi mu height dibagi sigma X dibagi akar N. Nilai Z ini muncul dari berapa banyak standar error dari mean. Mean sampel yang kita peroleh menyimpang dari mean populasi yang kita sudah hipotesiskan. Untuk mengkonversi X barnya ke dalam Z, Dr. Frost mesti mengetahui sigma X. Mari kita asumsikan sigma X-nya adalah 20. Maka Z sama dengan 90 dikurangi 85 dibagi 20 per akar 100. Atau hasilnya sama dengan positif 5 dibagi 2, sama dengan positif 2,5. Maka, lanjut Kang Agung. Maka, jika kita melihat pada kurva distribusi normal ini dengan hasil 2,5, seperti yang sudah ditentukan pada penjelasan sebelumnya, jika Z hitung lebih dari Z kritikal, tadi 2,5, positif 2,5, lebih dari positif 1,96, maka hasilnya adalah gagal menolak H0. Seperti yang kita lihat pada gambar ini, yang berada di sebelah kanan titik bulat itu adalah hasil uji hipotesis dari Dr. Frost. Lanjut Kang Agung. Jika tadi kita menggunakan alfa atau taraf signifikansi 0,05, dan kali ini kita akan menggunakan taraf signifikansi 0,01, di mana kalau kita menggunakannya karena tadi kita menggunakan non-direksional, maka alfa 0,01 ini kemudian dibagi menjadi 2, yaitu area kiri dan area kanan masing-masing 0,005. Dan kita jika menghitung pada tabel Z, maka Z kritikalnya adalah, atau daerah kritisnya adalah positif 2,58 berada di sebelah kanan dan negatif 2,58 berada di sebelah kiri. Dan hasilnya, karena kita menggunakan non-direksional, jika Z hitung lebih dari Z kritis atau daerah kritis, maka kita akan menolak H0. Tapi kenyataannya ketika kita menggunakan alfa atau taraf signifikan 0,01 yang kemudian dibagi menjadi 2, 0,05 dan memiliki daerah kritisnya di lebih 2,58 atau positif 2,58, jika kita menggunakan rumus
non direksional atau pedoman non direksional, maka hasilnya 2,5 kurang dari Z kritis atau kurang dari 2,58, dan kita akan mempertahankan H0 atau menerima H0. Lanjut Kang Agung. Mempertahankan daripada menerima, apakah artinya apabila min sampel kita tidak jatuh dalam daerah penolakan dan kita mempertahankan H0, keputusan untuk mempertahankan H0 tidak berarti bahwa H0 mungkin benar, tapi hanya bahwa H0 dapat saja benar. Maka itu dikatakan mempertahankan hipotesis daripada kita katakan dengan menerimanya. Misalkan bahwa min populasi yang sesungguhnya berbeda dari min yang dijadikan hipotesis. Jika Dr. Frost sudah mengambil suatu sampel acak 25 siswa, bukannya 100 siswa, dia tidak akan menolak hipotesis 0. Sebab Z sama dengan 90 kurangi 85 dibagi 20 per akar 25 yang hasilnya positif 1,25 dan positif 1,25 jatuh dalam daerah pemertahanan apabila alfanya 0,01. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Agung. Sebentar dulu sebelum lanjut ya. Ya, Prof. Ya. Jadi enggak ada pertanyaan dulu nggak dari teman-teman? Halo? Nah, coba saya ambil sebuah resume ya dari yang Anda jelaskan tadi. Langsung aja begini. Jadi itu ketika kita menentukan H0 itu namanya itu hipotesis statistik ya. Nah, H1-nya atau HA sama aja itu hipotesis penelitian. Itu catatan pertama ya. Nah, terus yang kedua dia mungkin ya tadi mungkin ada yang ada yang terlewat. Nah, sekarang kita ambil contoh tadi ya, yang Dr. Pros tadi ya. Jadi gini, jadi Anda boleh catat, terserah nyatatnya seperti apa ya. Jadi begini, cerita Dr. Pros itu begini, dia itu seorang peneliti ya, atau pelatih penelitian. Dia membaca, ini saya ringkas ya tadi ya, dia membaca hasil-hasil penelitian. Nah, hasil penelitian itu mengatakan bahwa skor tes nasional matematika kelas 6 katakanlah di provinsinya ya, di provinsinya itu rata-ratanya itu 85 dan simpangan bakunya berapa tadi? 30 ya. Diasumsikan tadi saudara siapa, Riptian? Kan ada di lanjutannya itu simpangan bakunya 30 kalau tidak salah ya. Mana saudara Riptian? Ada? Kan Anda tadi baca terus ya, itu kan ada di tengah itu. Ya, Prof. Ya, simpangan bakunya 30 ya. Nah, jadi si Dr. Pros itu baca bahwa dari hasil tes nasional matematika di provinsinya, di provinsi di mana Dr. Pros itu ada ya, itu adalah 85 dan simpangan bakunya berapa tadi? 20, Prof. Ya, simpangan bakunya 20 ya. Simpangan bakunya 20. Tadi yang 25 itu apa? 2,5, Prof. Hasilnya apa? Ini. Bukan, ada tadi diasumsikan apa tadi itu? Jadi Simpangan baku ya. Jadi gini ya.
Dr. Pos membaca hasil penelitian itu, rata-rata tes matematika kelas 6 ya, Ya, di provinsinya itu rata-ratanya 85 ya betul, dan simpangan bakunya 20. 20 ya. Nah itu dicatat ya. Nah karena itu provinsi itu populasi ya, jadi yang diketahuinya apa tuh sampai saya ngulang. Kalau dengan lambang itu. Miu. Ya, Ini 0, UX-nya berapa? 85. Ya. Terus yang 20? Yang 20 itu adalah asumsi karena itu sigma X. Ya. Walaupun asumsi tapi dia diketahui gitu ya. Asumsi itu Ya, kan diketahui ya. Jadi sigma X-nya 20. Nah, itu. Nah, kemudian Dr. Pos itu distriknya saya ganti aja di kota ya. Dr. Pos itu mengamati kemampuan nah, Pos itu bilang bahwa di sekolah kami, misalnya ini ya, ini saya reka lagi ya, kata Pros itu di sekolah kami itu atau di kota kami itu gurunya hebat-hebat, guru matematikanya ya, kemudian siswanya juga siswa yang belajarnya itu sangat keras gitu ya, rajin, kemudian perpustakaannya juga lengkap, dan seterusnya ya, kepala sekolahnya juga bagus. Kira-kira Dr. Pos mengklaim apa ketika dia membaca hasil penelitian bahwa tes matematika itu nasional ya, atau provinsi lah, nasional tadi rata-ratanya 80, simpangan bakunya 20. Lalu dia kira-kira akan mengklaim gimana tuh kalau anak-anaknya baik, kepala sekolahnya baik? mengklaim lebih besar dibandingkan dengan hipotesis 0. Ya, jadi kalau seperti itu punya alasan ya. Jadi Dr. Pos itu mengklaim bahwa skor rata-rata sekolah di kotanya lebih tinggi dari skor nasional. Nasional itu yang jadi acuan tadi provinsi itu ya. Jadi lebih tinggi dari nasional. Nah itu klaimnya. Nah kalau mengklaim itu kan kita harus membuktikan klaim tersebut. Nah untuk membuktikan klaim tersebut, Dr. Pos tadi mengambil sampel sebanyak 100 siswa ya yang ada di kotanya secara acak. Tadi kan kita harus acak mengambilnya ya. Nah, secara acak. Nah, lalu setelah dites yang khusus anak itu ternyata rata-ratanya itu 90. Ya. Jadi sampel yang 100 itu rata-ratanya 90. Nah, lalu apakah Dr. Pos sudah bisa menyimpulkan? Apakah Dr. Pos sudah bisa menyimpulkan bahwa ternyata rata-rata kemampuan matematika kelas 6 di sekolahnya di kotanya itu lebih tinggi dari nasional? Coba ada yang bisa jawab nggak? Paham nggak pertanyaan saya? Sudah Dr. Pos mengadakan tes untuk 100 siswa yang diambil secara acak, dan hasilnya itu rata-ratanya itu 90. Apakah klaim Dr. Pos itu sudah dapat diterima? Coba ada yang bisa ngerti nggak pertanyaan saya? Izin jawab, Prof. Ya, jadi setelah dites yang sampel jumlahnya itu 100 itu ternyata rata-ratanya itu 90. Apakah klaim Dr. Pos itu sudah bisa diterima?
Tuh betul kan di saya lebih tinggi kan klaimnya tadi lebih tinggi kan? Ya, Prof. Apakah sudah bisa? Apakah sudah bisa diterima itu? Paham nggak pertanyaan saya? Anda tinggal jawab aja. Kalau Bisa sudah diterima, cukup, Prof. mengapa? Kalau belum, mengapa? Paham, Prof. Kan begitu. Kata pos itu kan rata-rata yang 100 siswa saya 90. Dan itu lebih tinggi dari rata-rata populasinya yaitu 85. Nah, apakah sudah cukup itu untuk menjawab klaimnya Dr. Pos itu bisa diterima? Sudah Gipian gimana tuh? Bisa diterima, Prof, karena tadi jika melihat kepala sekolahnya bagus dan nilai-nilai yang ada di kotanya itu bagus, Prof. Dan Terus? sebagai Jadi kalau bisa diterima tuh artinya apa? bisa diterima artinya maksudnya hasilnya, Prof, hasil dari Iya. semuanya. Ya artinya klaim kepala dinas klaim Oh. si pos itu diterima apa tidak kan itu? Diterima, Prof, karena H0 bukan hanya 85, Prof. Ada juga yang 90 nilainya. Bukan, kan ini rata-rata populasinya kan 85 tadi. Nah, rata-rata sampelnya 90 dari hasil tes yang dilakukan oleh pos itu kepada siswa yang 100 orang yang diambil secara acak. Ditolak, Prof. Nah, ditolak kenapa? Kenapa Karena ditolak? Bagaimana tahu ditolak? karena Siapa ini? di Z-nya Fitri ya? Fitri yang jawab ya? Lungguh, Prof. Oh, Lungguh ya? Gimana saudara Lungguh? Karena setelah dicari Z-nya itu yang nilai 90 itu di luar dari Oh signifikan. belum, itu belum ke sana, belum. Saya hanya nanya aja. Untuk sementara aja gitu. Ditolak karena melebihi hipotesis 0 tadi yang 85, Pak. Yang ditolak itu siapa? Yang Kan dari kita tingkat belum bicara hipotesis, belum. Ini masih awal. Kita kan baru, kan pertanyaan saya ngerti nggak gini nih, saudara Lungguh ya. Si Pros, karena dia punya syarat gurunya baik, kemudian kepala sekolahnya, kebutuhan pustakaannya, Dr. Pos kata dia tidak ada alasan kita menerima bahwa kata-katanya itu 85 gitu kan. Lalu dia mengklaim di kota saya lebih dari 85 kata-katanya. Nah lalu kan untuk membuktikan itu si Pros itu mengambil sampel di kotanya 100 anak kelas 6 lalu diberi tes kemampuan matematika yang soalnya hampir sama dengan yang nasional. Ya, ternyata hasilnya itu rata-ratanya itu 90. Pertanyaan saya kan sederhana. Apakah dengan rata-rata yang ditemukan 90 itu udah bisa mengatakan bahwa klaim si Pros itu bisa diterima? Belum kejet kita, belum. Pertanyaan saya sederhana aja. Anda gunakan penalarannya, berpikirnya, lalu Anda berikan jawaban pada saya yang kondisinya tadi itu. Ini belum kejet, ini belum, belum.
Justru nanti kita akan ke sana, ini akan menuju ke sana biar logika Anda jelas gitu ya. Gimana, saudara? Kita belum ke jet, belum. Bahwa Anda sudah belajar sampai sana betul, tapi ini logika untuk sampai ke sananya. Saudara Agung gimana tuh? Gung? Belum bisa jawab, Bro. Oh, belum ya. Lunggu mau nyoba lagi nggak? Boleh di ini, Prof. Jadi Dr. Frost ini menolak hipotesis nolnya seperti keputusan rata-rata 5 nol. Ya, enggak dia belum menolak hipotesis atau apapun, belum. Saya hanya ingin mendapat tanggapan dari Anda bahwa POS itu mengklaim. Dia klaimnya beralasan kan, punya gurunya baik, siswanya baik, kepala sekolahnya baik dan seterusnya, sehingga dia mengklaim bahwa rata-rata tes matematika di kotanya itu lebih tinggi dari 85 dari nasional ya. Jadi dia mengklaim bahwa rata-rata kemampuan matematika kelas 6 di kotanya lebih tinggi dari rata-rata nasional kan itu ya tadi itu. Nah, lalu kan si POS itu harus membuktikan atau memperlihatkan bahwa klaim dia bisa diterima. Lalu dia ngambil siswa sebanyak berapa? 100 secara acak di kotanya, lalu diberi tes matematika kelas 6 yang soalnya setara dengan nasional. Nah, lalu setelah dites dan dihitung, ternyata rata-ratanya 90. Pertanyaan saya kan, apakah dengan rata-rata 90 dari sampel itu udah cukup bahwa klaim POS itu diterima? Izin menjawab, Prof. Cukup, Prof. Hah? Ya? Izin menjawab, Prof. Ya, silakan. Sebetulnya bisa 90, bisa juga karena 90 ini lebih dari 85, sebetulnya bisa juga kurang dari 85, Prof. Walaupun enggak, ini kan dimisalkan sebentar ya. Dimisalkan si POS tuh mengetes 100 anak. Soalnya sama dengan nasional. Udah ini rata-ratanya 90 gitu. Andai kan kejadiannya seperti itu. Nah, apakah klaim yang dikemukakan oleh POS itu udah bisa diterima? Kan pertanyaan saya itu kan. Izin menjawab, Prof. Siapa? Sabila. Ya, coba. Menurut Ratu. saya, Sabila, Prof. Ya. Hanya, ya, hanya dari rata-rata belum bisa karena untuk membandingkannya itu harus dari timpangan baku harus ada standarnya seperti itu. Ya. Ya, artinya kenapa harus ada standarnya? Coba itu Sabila. Supaya bisa melihat mana yang lebih baiknya, Prof. Jadi ada standarnya. Kalau cuma dari rata-rata itu belum tentu. Coba dilengkapi lagi. Kalau yang 90 itu rata-rata apa? Bu, yang rata-rata itu, yang 90 itu rata-rata apa? Rata-rata sampel, Prof. Ya, rata-rata sampel kan. Nah, ketika 90 itu rata-rata, betul kata Sabila tadi. Jadi kita harus adakan uji statistik. Nah, itu ya. Jadi belum. Jadi harus ada uji statistik. Itu aja jawabannya sebetulnya sih. Sebab tadi kata itu kita harus mengetahui simpangan baku dan supaya fair membandingkannya kata Sabila tadi harus dicari skor jet dari rata-rata itu. Itu maksudnya. Makanya minggu yang lalu kan kita belajar dasar statistika inferensial itu untuk ini.
Jadi membandingkan itu harus fair di sana. Nah, hanya di sini kan kalau 100 murid PROS itu kan bagian dari populasi. Populasinya tuh sih. Nah, karena rata-rata sampel ya dengan rata-rata populasi, maka namanya itu rata-rata uji rata-rata min tunggal, uji hipotesis. Jadi udah ya, udah jadi paham ya. Jadi kalau rata-rata saja ini memang sudah lebih dari 90, tapi Dr. Kos belum menyimpulkan bahwa itu betul kan? Nah, itu belum. Sebelum diuji tadi itu harus ada simpangan baku, harus ada perhitungan lain, ya salah satunya jet ya, karena jet itu sebagai pembandingan yang sangat fair ya untuk membandingkan rata-rata posisi itu. Udah paham itu ya? Nah itu jawabannya. Sebenarnya jawabannya kan nggak terlalu jauh. Nggak, karena 90 baru rata-rata sampel. Tidak sebanding dibandingkan dengan populasi yang rata-ratanya 85, sementara dia N-nya banyak sekali. Nah, jadi kita harus supaya fair itu harus ada syarat-syarat yang lain. Jadi belum ya jawabannya ya. Nah kalau belum, maka untuk selanjutnya ya, biar nanti lebih tertata lagi yang dijelaskan oleh saudara tadi itu. Nah, untuk menerima atau menolak ya klaim Dr. Pros tadi, maka dan hasilnya adalah rata-ratanya itu 90 ya, untuk sampel yang jumlahnya 100, maka perlu diajarkan uji statistik. Nah, ini intinya tuh itu. Nah, uji statistik dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang tadi saya coba ringkas supaya Anda paham ya. Yang pertama di langkah 1 ya. Langkah satunya itu menulis pertanyaan penelitiannya. Nanti jenis penelitiannya seperti apa nanti saya kasih tahu itu ya. Jadi menulis pertanyaan penelitiannya, tapi ini salah satu aja ya. Yang pertanyaan penelitiannya tuh boleh Anda tulis ini pertanyaan penelitian yang hipotetik. Sebenarnya pertanyaan penelitiannya bisa banyak ya. Tapi salah satunya ini. Nah, pertanyaan penelitian yang hipotetik itu sebagai berikut ya. Yang pertama, apakah rata-rata kemampuan matematika kelas 6 di kota A itu kota PROS ya dalam kurung ya. Kan tadi klaimnya lebih tinggi ya. Lebih tinggi dari rata-rata kemampuan matematika nasional. Rata-rata kemampuan matematika nasionalnya berapa tadi? 85, Prof. Ya, dalam kurung 85. Jadi kalau lebih dari nasional, jadi lebih dari 85 ya. Nah, yang kedua, itu namanya pertanyaan penelitian ya. Kita ini aplikasi statistik ya. Lalu yang kedua menulis hipotesis penelitian. Karena ini membandingkan rata-rata ya judulnya juga. Nah, hipotesis penelitiannya tinggal buang apakah dari pertanyaan penelitian. Coba silakan Anda tulis. Jadi apa hipotesis penelitiannya? Ayo, siapa? Saudara Sabila, gimana itu? Matematika kelas 6 di kota A lebih tinggi dari rata-rata kemampuan matematika nasional, Pak. Iya, kan tinggal buang apakahnya dari pertanyaan penelitian.
Kalau pertanyaannya seperti itu namanya pertanyaan penelitian yang hipotetik. Artinya pertanyaan yang dijawab dengan hipotesis. Nah, itu hipotesis penelitian ya yang barusan itu. Buat rata-rata kemampuan matematika kelas 6 di kota A, dalam kurung ini kotanya PROS ya, lebih tingginya digarisbawahi ya, dari rata-rata kemampuan matematika nasional. Kelas 6 juga pasti ya. Nah, itu yang kedua ya. Nah, langkah ketiga, karena yang dibandingkan itu rata-ratanya, nilai rata-ratanya, yaitu rata-rata sampel dan rata-rata populasi ya, maka kita harus menulis hipotesis statistik dalam kurung H0. Nah, hipotesis statistik itu H0 itu. Dan hipotesis penelitiannya dalam kurung H1 atau HA. Ya. A-nya dari alternatif. Kalau yang pakai pasangan 01, kan dalam sistem listrik itu kan kalau tidak ada harus 0, kalau ada 1. Kan. Jadi sistem biner itu. Nah, sebagai berikut ya. Dan hipotesis penelitiannya dalam kurung H1 sebagai berikut. Nah, lalu Anda tulis H0-nya, 0-nya indeks ya. H0, kemudian H0-nya itu, H0 itu dalam buku Minium ataupun Harry ya, ataupun dalam Blumen, itu H0 itu hipotesis statistik itu selalu hipotesis yang not different, jadi tidak beda. Kalau tidak beda itu sama dengan. Jadi seperti contoh yang tadi yang ditulis oleh Rifkian itu H0 itu masih ada yang pakai itu, tapi itu nggak terlalu tepat ya. Tapi hipotesis 0 itu hipotesis yang tentang tentang tidak ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan itu kan sama dengan ya. Nah, jadi H0 ditulis. Nah, ini hipotesis statistiknya. Pak, jangan sama dengan ya, titik 2. Mu X. Tadi mu X-nya berapa? Makanya tadi dari soal tadi Bapak dan Ibu harus nulis ya. Mana X bar-nya, mana N-nya, mana sigmanya itu kan harus ditulis ya. 85, Prof. 85, Prof. Jadi mu X sama dengan 85. Nah, terus H1-nya ini hipotesis penelitian. Hipotesis penelitiannya apa? Rata-rata apa? Tadi klaim kepala si PROS itu apa? 90, Prof. Ya, bukan. Betul, itu hasil ininya, uji cobanya. Maksud saya, tadi hipotesis penelitiannya apa? Mu tidak sama dengan 0. Mu Kenapa? tidak sama dengan 85, Prof. Mu H1-nya titik 2, mu tidak sama dengan mu 0. Mengapa tidak sama dengan? Tadi kan ada kata PROS itu, rata-rata di kota kami, matematikanya itu lebih tinggi. Jadi kata itu, hipotesis penelitian itu yang kata kuncinya. Jadi kalau lebih tinggi, maka mu X Lebih dari. iya, lebih dari 85. Ya.
Jadi mu X lebih dari 85. Kan sederhana tuh, lihat aja hipotesis Prost itu apa tadi. Klaim dia itu kan mu X lebih dari 85 ya. Nah, jadi menulis secara formal ya. Hipotesis statistik H0 dan hipotesis statistik ini. Jadi dua-duanya itu yang beda ya. H0 itu hipotesis statistik. Kalau H1 atau HA ya, Anda boleh tulis HA. Itu hipotesis penelitian. Nah, kemudian yang keberapa saya langkah 3 ya. Ini catatan aja. Karena dalam masalah ini simpangan baku populasinya diketahui, itu alasannya. Berapa tuh tadi simpangan bakunya? 20, Prof. 20, Prof. 20 ya. Dan dalam uji ini adalah uji perbedaan rata-rata atau membandingkan rata-rata ya. Dan dalam masalah ini yang dibandingkan itu rata-rata sampel dan populasi. Nah, itu maka untuk menguji hipotesis yang dituliskan pada langkah 3 digunakan distribusi jet atau dalam kurung uji jet. Jadi itu syaratnya ya. Jadi ini pakai uji jet karena simpangan baku populasinya diketahui ya. Distribusi jet dengan menghitung, nah yang dikatakan oleh Sabila tadi, menghitung skor jet. Yang rumusnya apa coba? Rumusnya apa? Saudara Sutisna apa nih? Rumusnya apa? Kita bicaranya rata-rata kan? Ya? Ini nih rumusnya nih. Karena kita bicara rata-rata ya. Kan asalnya kan Z sama dengan X dikurangi mu X dibagi simpangan baku X. Itu untuk menentukan posisi skor ya. Kalau ini kaitannya dengan rata-rata, maka di sana rumusnya itu menjadi X bar, tapi dikurangi mu X bar dibagi dengan simpangan baku X bar. Itu jadi kita bicara. Jadi nanti di dalam gambarnya itu ya tuh di ujungnya saya tulis X bar ya. Sebab di sumbu X-nya itu kita udah ada yang namanya distribusi min sampel-sampel acak ini. Nah, makanya bukan harus normal ya. Yang itu udah pasti normal ya. Jadi distribusi min sampel-sampel acaknya kemarin udah dibuktikan ya. Bahwa dia sebuah distribusi yang normal. Itu saudara sekalian ya. Jadi kalau 90 sebenarnya kemarin saya waktu saya sampaikan gini ya. Saya ulang sedikit ya sampai kembali ini logika untuk sampai pada itu ya. Pada nanti ada yang daerah penolakan dengan daerah penerimaan ya. Gini. Kemarin ada contoh ya kalau Anda baca Mustafa itu ingin melihat tentang adil tidaknya satu mata uang logam. Nah, ketika
Saya mau cek ya, ini betul adil nggak? Lalu dia mencoba Mustafa itu melemparkan. Makanya dasar sebenarnya dibaca baik ya supaya logikanya masuk ke sini. Melemparkan 100 kali sebuah mata uang logam. Nah, pada percobaan pertama ternyata yang muncul gambar itu 53 kali. Berarti sisanya berapa? 47 itu apa? Angka kan? Nah, itu kan lalu apakah Mustafa mau menerima itu? Alasannya kenapa? Bahwa memang poin tadi itu adil gitu. Kalau adil betul kan harusnya gambarnya 50, angka 50 kan? Tapi kan yang namanya percobaan bisa saja meleset. Dan ternyata melesetnya itu 53 ya, jadi ke kanan sedikit. Nah, lalu dia bilang, ini 53 kan tidak terlalu jauh dari 50 yang merupakan ekspektasi. Jadi si Mustafa menyimpulkan, wah ini koin itu udah cukup adil. Tapi ketika dia mencoba misalnya ya, yang muncul itu 95 kali gambar dan hanya 5 kali angka, lalu dia berpikir, ini adil atau tidak nih? Tampaknya tidak ya, karena harusnya mendekati 50, ini jauh dari 95. Nah, itu. Sehingga dia berhipotesis bahwa atau memiliki kalau percobaan yang dipakai kedua, maka dia bilang bahwa koin itu tidak adil dalam undian. So, kalau adil itu harusnya tidak jauh dari 50. Tapi ketika dia mencoba muncul gambar 53, dia sudah mengklaim bahwa dia adil. Jadi jauhnya seberapa gitu ya? Ini kan jauh sekali, 93 itu di kanan sekali kan. Kalau 53 kan hanya dekat saja dari 50. Jadi yang 53 masih bisa diterima. Tapi kalau 93 terlalu jauh, maka dia ditolak ya, itu bahwa koin itu adil. Itu logikanya dari diferensial itu. Nah, jadi dengan demikian kalau lalu pertanyaan ya, ada yang nanya sampai seberapa adilnya bisa diterima. Nah, maka ditentukan apa yang namanya level of signifikan alpha. Nah, dengan level of signifikan alpha itu kan kemarin kan ada ekornya itu kan. Nah, yang tadi yang soal ini tuh kan gini. Kalau dekat dengan 90 mah ini masih bisa diterima ya. Artinya masih dianggap sama walaupun 85 dengan 90. Jadi kata-kata lainnya berbeda tapi tidak signifikan. Nah, kalau yang berbeda signifikan itu kalau skornya lebih dari 90. Nah, maka kalau nilainya di atas 90, nah maka itu pasti H0-nya ditolak ya. Makanya yang diekori oleh saya itu namanya daerah penolakan H0. Ya, jadi Anda boleh, nah itu logika itu ya. Jadi yang lebih dari 90 itu daerah penolakan H0. Kalau yang putih apa? Yang tidak diaksi kira-kira apa? Nah, ini daerah penolakan H0 ya. Jadi yang diaksi itu karena dia terlalu jauh dari kata-katanya. Dari iya. Nah, jadi kalau kata-katanya lebih dari 90, maka kita akan gunakan jet yang dikatakan Sabila tadi. Apakah jet yang untuk 90 itu batasnya ya? Kalau lebih dari jet untuk X90, maka H0-nya ditolak. Maka itu namanya daerah penolakan H0. Itu logika itu ya. Jadi nanti kalau ada yang tanya, ini kenapa ditolak kalau di sini? Dari situ tadi ilustrasinya. Sebenarnya contoh Mustafa itu harus Anda pahami itu, ya. Jadi itu mengapa ekor ke kanan itu ditolak, ya. Itu karena dia terlalu jauh dari ekspektasi, dari harapannya, yaitu 50. Silakan ada pertanyaan
dulu nggak? UTS-nya tanggal 2 minggu lagi ya, tidak jadi minggu besok ya. Minggu besok kita latihan soal aja atau responsi, nah UTS-nya minggu depan ya. UTS-nya jam 9.30 sampai 11.30, 2 jam. Hasilnya yang dikirim ke saya itu hard filenya. Jadi fotokopinya ya, dikirimkan ke alamat saya. Saya kira Anda sudah tahu alamatnya ya. Jadi jangan ke email, saya bacanya udah capek. Mata sayanya udah nggak kuat. Jadi, itu. Jadi nanti siapan nanti tanggal berapa? 25 ya. Ujiannya tanggal 25 lah. Coba sampai situ ada pertanyaan nggak? Izin bertanya, Prof. Ya, silakan. Kalau untuk penentuan alfa, Prof, 0,05 atau 0,01 itu ada ketentuannya atau Tidak ada. Itu tergantung peneliti mau telitinya sampai berapa. Sebab nanti alfa itu saya jelaskan dia sebagai peluang ya. Nah, jadi itu alfa itu selama ini kan kalau tidak 1%, 5% gitu ya, Bu. Boleh itu kalau ingin H0-nya ditolak, geser aja alfanya. Ya kalau ditolak di 5%, belum tentu di 10%. Tadi itu siapa? Irjan udah bilang kan. Alfa itu boleh. Jadi itu negosiasi pada dirinya. Mau teliti berapa persen. Kalau 5%, maka hasil penelitian itu dipercaya sampai 75% atau lebih. Jadi bukan benar salah penelitian itu ya, hanya tingkat kepercayaannya berapa. Kalau Anda ambil 5%, jadi tingkat kepercayaannya 95%. Kalau 1%, tingkat kepercayaannya 99%. Bukan masalah di kedokteran harus 1%, bukan. Ya silakan aja kalau ada yang menganggap gitu. Jadi itu. Makanya kan dalam ini seperti vaksin ya, itu kan ada efikasinya berapa 50%, jadi itu 50-50 kalau 50% berhasil atau tidak gitu ya. Nah kalau efikasinya 75% itu bagus, jadi peluang untuk berhasilnya itu di atas 75%. Nah itu, jadi itu Bu siapa barusan Bunggu ya? iya, Prof. Ya, jadi itu. Jadi nanti saya akan jelaskan lebih ini ya. Apa artinya H0 itu ditolak pada alfa 5%. Oke ya, nah kita lanjut ya. Jadi kita gunakan rumus itu. Nah, kemudian yang berikutnya. Nah, dan selanjutnya hasil itu disebut jet hitung ya, Bu. Jadi jet yang digunakan rumus itu disebut jet hitung. Hitungnya indeks ya. Disebut jet hitung. Nah, kemudian yang ke berapa? 5 ya? Yang kelima, menentukan ya mencari nilai jet kritis, bukan jet tabel ya. Itu selama ini ngomongnya jet tabel, nggak ada jet tabel. Selanjutnya menentukan jet kritis dengan lebih dulu menentukan tingkat signifikansinya, level of signifikannya alfa dari tabel skor jet. Nah, jadi ini dipakai di sini ya, dari tabel skor jet. Itu ya, jadi yang nah sekarang kita lanjut.
Tadi jet hitungnya tadi langsung dihitung oleh Bapak dan Ibu ya tadi itu. Yang di langkah itu. Nah, sekarang langkah kelima gini ya Pak. Bapak mau ambil apa berapa Bu Lugu atau Bu? Mau 5%? Boleh, Prof. Ya udah 5%. Sebenarnya kita boleh menentukan 4%, boleh 6%. Ya. Nah, kan Anda masih ingat dengan yang lazim ya, lalu Anda tulis. Untuk alfa sama dengan 0,05 dalam kurung 5%, dan uji satu ekor itu di sini. Uji satu ekor itu karena hipotesis penelitiannya lebih dari kan. Jadi dia tidak memihak. Nah, itu non direksional itu di sini, Saudara Rivian ya. Jadi Anda tulis untuk alfa 0,05 dan tadi ujinya, dan uji satu ekor itu jadi ekornya itu yang tadi saya gambarkan ya, dan uji satu ekor maka diperoleh jet kritis ya. Nah, itu disebut satu ekor itu karena lebih dari itu 85 kan. Nah, di sini ya lebih 85. Nah, 85. Nah, lalu kita hitung berapa jetnya. Itu Anda lihat di tabel di buku belakang, di halaman belakang. Kalau uji ini kan ujinya apa? Satu ekor. Satu ekor dalam kurung ke kanan ya. Nah, maka diperoleh jet kritis. Coba cari jet kritisnya berapa? Jet kritis itu batas. Melihatnya di area apa, Bu? Beyond, Prof. Ya, sok berapa yang paling dekat? Yang dekat dengan 0,0500 di area beyond. Itu yang kemarin kita kita latih terus tuh ini maksudnya. 2,58, Prof. Coba dicek lagi. Yang dekat dengan 0,0500. Bukan itu kelihatannya. Di area beyond jet 2,57. berapa, Bu? 2,58. Oh, betul. 1,64. Iya, Prof, 1,64. Nah, itu tadi 258 di mana? Yang tadi menjauh 258 dari mana itu? Ya, nol ya. Kan 0,0500 kan? Tapi ada dua kan di sana ya. Ada yang di atas dengan di bawahnya jaraknya hampir sama. Anda pilih salah satu aja yang paling ini. Tapi karena dia di tengah-tengah, Anda boleh menjumlahkan lalu bagi dua. Yang atas kan bedanya 5, bawah 5. Nah, itu jumlahkan. Yang satu 1,64 kan? Satu lagi 1,6 berapa? Bu? 165, Prof. Iya, kan itu ada di antara itu kan. Jadi Anda boleh kalau lebih teliti jadi 1,645 kan gitu. Nah, itu jet apa? Jet kritis. Ya. Nah, itu kan itu. Nah, lalu yang ketujuh ke-6 nih. Langkah ke-6. Ke-7, Prof. Oh ya, langkah ke-7. Membandingkan posisi jet hitung
dengan jet kritis ya, Anda tinggal gambar tabelnya, gambar itunya. Tadi kan kalau bilang sebelah kanan nggak jelas itu sudah gitu ya. Saya Lebih dari baik buku Anda Prof. ya. Saya dari buku Prof, mana ini tuh dalam contoh penimpalan dua arah, Prof. Betul. Itu makanya itu mah yang sebetulnya itu yang lebih tepat tuh yang saya jelaskan itu. Sebelah kanan ya, Prof. Itu Saya juga buku bingung, saya Prof. ada yang mengedit dulu itu. Editornya nggak dikonsultasi dengan saya, makanya saya kecewa itu. Makanya Prof, teman-teman juga pada ngeluh jadi bingung penjelasannya. Ini juga saya bingung, Prof. Mau Tapi kan jelasin sekarang saya, udah jelas hijau oleh ke saya kanan, kan. Prof. Oleh saya kan jadi jelas kan. Iya, Prof. Ya Tapi itu, mah kanan itu gitu. editornya nggak jelas tuh, dulu buku saya diedit oleh siapa tuh nggak tahu. Dia nggak tanggung jawab itu. Saya bilang bukan itu. Jadi ya udah, sekarang kan udah saya ralat ini ya. Bagus, tapi kamu udah baca itu, saudara Rupian ya. Jadi itu catatan bahwa itu editornya nggak itu dulu. Iya, kalau nggak Makanya saya nggak mau pakai itu nggak mengikuti, Prof. Ya, ya betul. Tapi tulisan kamu betul karena berdasarkan itu. Padahal saya tuh rencananya mau ya lain kali mau saya buang itu ya, karena nggak itu. Oke, jadi tapi dengan langkah saya kan lebih jelas kan yang ini. Iya, Prof. Saya juga sepakat, Prof, ke arah kanan. Tapi Ya, takut nggak ngikutin Prof di buku, takut salah saya, Prof. jangan takut. Itu kan makanya kamu tanya mengapa ini gini. Itu editornya itu. Saya juga bukan menyalahkan itu. Saya penyaji, Prof, belum bisa nanya. Ya betul. Udah kamu benar itu. Jadi ini yang itu ya. Nah, kemudian coba kamu gambar apa tuh, Ripian? Kamu gambar apa kurva normal aja yang di angka 7 itu. Gambar kurva normal. Lalu kalau rata-rata itu, nah di jet ya kita bicaranya 0, lalu tadi jet kritisnya berapa tadi itu? Kalau jet hitungnya berapa tadi? Udah dihitung belum? Jet hitung itu kan, coba dihitung dulu sama-sama ya. Yang S-bar-nya berapa? Makanya tadi ditulis X-bar-nya berapa? 90 kan? 90. Kan itu rata-rata sampel. Jet hitungnya 2,5, Prof. Positif. Ya, 2,5. sebentar. Ya. 90 dikurangi mu X-bar-nya berapa? 90. 85. Karena dalil sebelumnya kan udah saya catatkan ya, bahwa mu X bar itu sama dengan mu X. Di dasar itu dipakai di sini. 90 kurang 85 dibagi berapa? 20 per akar 100. Ya, 20 per akar 100. Itu. Nah ini kan yang bawah itu dasar statistik inferensial kan? Yang kita bahas minggu yang lalu. Ya, jadi berapa nih? 5 per 2. Ya, 2 kan sama dengan 2,5. 2,5. Nah, lalu posisinya jet 90 itu tadi berapa tuh? Di tabel itu 1645 ya. Nah, sementara jet hitungnya itu berapa? 2,5 kan? Coba oleh Anda lihat, ini jet hitung 2,5. Nah ini nih gambarnya nih. Itu ada di mana kalau jet hitung 2,5 itu? Di daerah apa? Penolakan, Prof. Iya, daerah itu kan saya tulis daerah penolakan nano itu. Kalau jetnya terlalu jauh dari jet kritis.
Nah, jadi bukan di belah kanan, tapi gini jawabannya. Karena Z hitung sama dengan 2,5 dari gambar itu ya. Ini langkah ke berapa? Masih langkah itu bolehlah. Karena Z hitung sama dengan 2,5 ya. Lebih dari 1,645 sama dengan Z kritis, maka H0 di apa? Keputusan ditolak. Iya, H0 ditolak kan itu dia Z-nya ada di daerah penolakan. Ya, Prof. Itu kan saya beri ilustrasi tadi mundur kan. Ada di daerah penolakan H0. Jadi H1-nya di gimana? H1-nya diterima, Prof. Iya. Nah, itu H0 ditolak sampai sana dan H1 diterima, itu namanya konklusi statistik namanya itu. Nah, peneliti itu sudah pasti menginginkan H0-nya ditolak supaya hipotesis yang dia kemukakan diterima. Nah, itu jangan jadi peneliti yang nakal supaya H0-nya ditolak ya. Terus skornya ditambah-tambahin. Kalau ini kan ilustrasi ya. Nggak boleh itu akademisi atau S2 yang nakal dan itu membohongi dirinya. Jangan takut H0 diterima ya. H0 diterima itu ada sesuatu yang harus ditinjau, dibicarakan. Nah, itu ya itu. Nah, sampai situ konklusi statistik. Nah, kesimpulan penelitiannya coba Anda tulis ya. Karena H1 diterima, maka berdasarkan itu klaim Dr. Pros itu bisa diterima. Jadi bagus di situ ya. Jadi karena dia setelah dites 90 dan diuji secara statistik, H0-nya ditolak ya. Jadi artinya rata-rata kemampuan matematika SD di kota A lebih tinggi dari rata-rata nasional. Yaitu 80 tadi kan, 85. Jadi itu yang itu tinggalkan aja itu yang tadi itu. Ya. Mau tanya, Itu, Prof? ya, silakan. Ini tadi kan kesimpulannya tadi Z hitungnya lebih besar daripada alfa ya, Prof? Bukan lebih besar. Oh iya. Z hitungnya terletak di daerah penolakan. Iya, karena tadi Z hitungnya kan 2,5. Ya, lebih dari Ya. Z kritis. Ya, lebih dari Z kritis. Itu yang dipakai 2,5-nya atau 1,96-nya ya, Prof? 2,5. Kan Z hitung. Oh iya. Kan Z hitungnya 2,5. Yang 1645 itu Z kritis, jadi pembatasnya. Pembatas untuk Z hitung itu ada di daerah penolakan atau daerah penerimaan. Yang tidak diaksi itu daerah penerimaan. Kalau Z hitung pos itu misalnya 1,5, berarti dia di bawah di daerah penerimaan H0. H1-nya ditolak. Itu jelas, Bu? Kenapa Jelas. Anda tuh? Ya, silakan. Ya, terkait sebenarnya sama sih yang kayak di buku Prof kan. Ketika kita memilih 0,05 di buku Prof ini H0 dipertahankan, Prof. H0 ditolak. Tapi ketika kita memilih taraf signifikan 0,01 H0 dipertahankan. Iya, nggak apa-apa. Apakah kejadian ini wajar, Prof? Iya, nggak apa-apa. Itu biasa. Makanya kalau Anda melihat hasil penelitian, lihat level opsimikannya berapa. Gitu. Nah, ya betul. Itu pertanyaan. Nah, terakhir ya. Bukan terakhir nih. Sebelum
Saya kemarin agak jatuh nih, saya sakit sebelah ini nih. Saya mau ke dokter ini. Tapi bukan alasan supaya hanya satu jam atau berapa nih. 1 jam lebih. Tapi Anda kalau udah menguasai ini, kesananya gampang. Gitu. Jadi gini, tadi kan Hano, dicatat ya ini ya. Hano ditolak pada alfa berapa? Alfanya berapa tadi? 0,05. Ya, berapa persen itu? Hano ditolak pada alfa 5%. Jadi harus cepat matematikanya, 0,05 itu 5% kan sama aja. Artinya ditolaknya Hano secara kebetulan, jadi artinya ya peluang ditolaknya Hano secara kebetulan kurang dari 5%. Jadi lebih dari 95% tidak kebetulan. Nah, itulah istilah statistik untuk tingkat kepercayaan. Jadi kita bicaranya peluang ya yang 5% tadi itu. Jadi itu Saudara Gibjan. Jadi artinya kalau Hano ditolak pada 5% adalah bahwa peluang ditolaknya hipotesis nol secara kebetulan. Jadi ada tanda petik ya, tanda kebetulan itu dalam penelitian bisa tidak disengaja ya. Ada faktor-faktor lain. Itu kurang dari 5%. Jadi lebih dari 75% itu tidak kebetulan. Itu maksudnya. Oke, itu bisa. Jadi Hano itu hipotesis apa tadi itu? Diulang, lihat catatannya tuh. Hipotesis statistik. Orang yang menguji statistik itu Hano sebetulnya yang diuji itu, makanya namanya uji statistik. Hano ditolak atau diterima itu kesimpulan statistik ya. Jadi baru kesimpulan penelitiannya yang tadi yang saya tulis. Boleh Anda langsung bahwa klaim Dr. Pos yang menyatakan bahwa rata-rata skor tes matematika di kota A ya lebih tinggi dari nasional diterima. Nah itu jadi alfa itu boleh tergantung penelitinya daripada mengubah mengubah datanya supaya Hano-nya ditolak, geser aja alfanya. Ya, jadi itu boleh. Hanya ketika Anda alfanya misalnya 50%, maka tingkat kepercayaannya hanya 50%, jadi 50-50 ya. Dan itu jarang dilakukan pasti ya. Nah, yang banyak digunakan itu yaitu 1%, 5%. Bapak dan Ibu, saya ini suka tengok ini, saya jatuh. Takut, saya juga udah tua jatuh gitu ya. Jadi ini ada cedera, saya mau ke dokter nih nanti. Nah, untuk minggu depan, yang belum siapa ya? Mario. Nah, hari ini Mario bukan? Minggu depan, Prof. Oh ya, minggu depan boleh. Mario ke uji T ya? Belum sampai juga, Prof. Jadi Prof, minggu depan saya uji T ya? Siapa? Agung, Prof. Oh iya, Agung. Tadi Agung mau apa tadi sebetulnya? Tadinya distribusi T, Prof. Cuman kan iya, distribusi T, uji T itu. Ya, uji T. Jadi minggu depan ya, itu dibantu gini aja Agung. Mario nih belum kebagian nih, jauh lagi. Jadi gini, kamu Gung berikan beberapa soal tentang uji jet ya. Tentang uji jet dan atau saya beri soal gini ya, coba ya ditulis dulu soalnya. Jadi kamu Gung yang jelasin minggu depan pakai SPSS.
Baik. Jadi ini ya Prof, saya Analisis. menjelaskan jawaban pertanyaan Prof menggunakan SPSS untuk minggu depan tadi. Iya, ya, Baik. betul. Ya, jawab. Seorang peneliti tentang seorang ahli bahasa Indonesia ya, ingin mengetahui apakah kata-kata kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 6 lebih dari kata-kata hasil tes nasional kemampuan membaca pemahaman ya. Titik diketahui bahwa bentar. Jadi itu pertanyaannya. Gimana Gung? Coba diulang Gung. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah rata-rata kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 6 lebih dari rata-rata hasil tes nasional kemampuan membaca pemahaman. Ya, titik ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang diajukannya, peneliti tadi mengambil jangan terlalu banyak lah, mengambil 20 siswa untuk dites, 20 siswa yang diambil secara acak ya, untuk dites kemampuan pemahaman membacanya. Itu ya. Nah, ternyata dari hasil tes itu, dari 20 siswa itu diperoleh hasil skornya ya. Ternyata skor membacanya adalah 60, 75, 65, 50, 65, 70, 80, 75. Itu udah berapa, Gung? 1, 2, 3, 7, Prof. Nah, 7 mainnya di saya 8, Prof. Oh iya. ikutan dah, Gung aja kan. Enggak, Prof. Udah 8 kan? Makanya Iya, saya Prof. cek itu 75, kemudian 75, 80, 72. Nah, itu udah 10 ya. Udah 10. Kemudian 50, 60, 70, 75, 80, 85, 82, 75, 78, dan terakhir 75. Nah, ini udah 20 ya. Nah, jika diketahui bahwa rata-rata kemampuan membaca pemahaman nasional adalah 75 dan simpangan bakunya 10, dan jawablah pertanyaan berikut ya. Nah, kira-kira ujiannya seperti ini ya. Yang pertama,
tulislah pertanyaan penelitiannya. Metodenya belum tuh, nanti minggu depan ya. Tulislah pertanyaan penelitiannya. Yang kedua, tulislah hipotesis penelitiannya. Kemudian tulislah secara formal hipotesis statistik dalam kurung H0 dan hipotesis penelitiannya dalam kurung H1. Kemudian ujilah hipotesis tersebut pada alfa 6%, ya. Pada alfa 6%, dan tulislah konklusi statistikanya. Tentu yang terakhir, tulislah kesimpulan hasil penelitiannya. Oh maaf ya, di uji JET itu, Agung, nggak disediakan, SPSS itu tidak menyediakan uji JET. Jadi nggak usah ya, jadi Agung secara manual aja. Baru muncul nanti di uji T, Agung. Saya lupa tuh. Mungkin bisa Jadi ini kan dibantu kamu- Excel nggak apa-apa ya? Ya. Untuk X-bar-nya ya dihitung aja rata-rata dari 20 skor itu. Satu lagi ya. Satu lagi soalnya. Nomor 2 ya. Soal nomor 2. Kalau gini ya, saya tanya dulu nih logikanya ya. Misalnya ada kepala dinas ya, yang tidak tahu keadaan, ini contoh ya, kepala dinas yang tidak tahu keadaan siswanya seperti apa, etos kerja kepala sekolahnya seperti apa, kemudian berapa persen guru yang sudah dilatih PPG kalau sekarang itu ya, jadi guru profesional. Nah, kira-kira klaim dia itu apa? Sementara diketahui secara nasional kemampuan pemahaman IPA siswa SD kelas 6 itu rata-ratanya 70 dan simpangan bakunya 10. Kira-kira klaim dia gimana tuh? Kalau yang tadi kan dia mengklaim lebih tinggi karena dia tahu kepala sekolahnya baik, guru profesionalnya banyak. Coba siapa yang bisa jawab klaimnya gimana? Katanya berapa barusan tuh nasional? Halo? Kata-kata kemampuan pemahaman IPA-nya berapa barusan? 70 ya? 75. Dan simpangan bakunya 10 kan? Nah, kepala dinas itu hanya mau aja jadi kepala, tapi dia kerjanya nggak bagus misalnya ini ya. Jumlah guru yang profesional, guru IPA yang profesionalnya berapa, kemudian muridnya seperti apa, labnya seperti apa, lab IPA-nya ya, lalu etos kerja gurunya seperti apa, kepala sekolahnya, dia nggak tahu. Nah kira-kira klaimnya gimana kepala dinas itu? Kata-kata IPA di sekolahnya, bisa nggak dia mengklaim lebih tinggi dari 75 yang nasional? Ada yang bisa beri alasan nggak? Ya nggak bisa kan? Nggak bisa. Jadi jawab saya sendiri itu ya.
Karena dia mau mengklaim lebih tinggi, dia nggak tahu berapa guru profesionalnya, bagaimana kualitas kepala sekolahnya. Kalau dia mengklaim lebih rendah dari nasional juga tidak mungkin ya, karena dia tidak punya informasi. Ini memang kepala dinas yang betul-betul nggak bagus ya. Paling kalau diminta untuk menyatakan bagaimana rata-rata kemampuan IPA dibandingkan dengan nasionalnya, paling dia mengatakan terdapat perbedaan. Jadi dia hanya bilang begitu ya. Terdapat perbedaan kemampuan IPA di sekolahnya dengan kemampuan IPA di nasional. Itu ya, jadi dia hanya bilang begitu, udahlah, saya kan tidak tahu informasi. Jadi dia mengklaim bahwa kemampuan pemahaman IPA di kotanya berbeda atau tidak sama dengan. Pertanyaan berikutnya kan apakah terdapat perbedaan atau apakah rata-rata skor IPA di kotanya berbeda dari nasional. Jadi dia tidak memihak, berbeda dari nasional. Nah, lalu tentu hipotesisnya apa? Bahwa Rata-rata skor IPA kotanya terdapat perbedaan. terdapat perbedaan. udah berbeda aja. Tidak usah pakai terdapat, berbeda dengan rata-rata nasional. Kalau mau pakai terdapat di depan, terdapat perbedaan rata-rata kemampuan IPA di sekolahnya, di kotanya dengan rata-rata di nasional. Hanonya gimana coba? Jadi rata-rata nasionalnya 75. Ayo gimana? Mu X sama dengan 75. Hanolnya apa? Mu X sama dengan 75. Ya, terus H1-nya? Mu X kurang dari... Bukan kurang lebih. Tidak sama dengan. Oh ya, tidak sama dengan. Sama dengan itu alternatifnya itu bisa lebih dari, bisa kurang dari, atau tidak sama dengan, tergantung hipotesisnya. Tadi kan hipotesisnya dia hanya bilang terdapat perbedaan atau berbeda. Jadi H0-nya mu X sama dengan 75, H1-nya mu X tidak sama dengan. Nah, itulah yang namanya uji dua ekor. Nah, itu harus dijelaskan oleh siapa, Agung tuh. Ya. Nah, misalnya gini, udah saya Anda itu ya. Ini langsung intinya aja, nggak usah cerita dulu. Apakah terdapat perbedaan apakah rata-rata kemampuan IPA SD di kota A tidak sama dengan rata-rata kemampuan IPA secara nasional. Nah, diketahui bahwa rata-rata kemampuan IPA nasional itu 75 dan simpangan bakunya 10. Soal ceritanya nanti Anda aja bikin ya, tapi itu kira-kira itu pertanyaannya. Tulislah hipotesis penelitiannya. Itu yang pertama. Yang kedua, tulislah secara formal hipotesis penelitian dan hipotesis penelitiannya. Hipotesis statistik itu H0 ya. Hipotesis penelitian H1 atau HA. Nah, kemudian
Yang ketiga, ujilah hipotesis tersebut pada alfa 4%. Kemudian tulislah konklusi statistiknya ya. Yang kelima, tulislah kesimpulan penelitiannya. Ya, itu Agung 2 itu ya, 3 ya. Jadi minggu depan biar lebih jelas lagi. Oke, sekian dulu ya. Ini udah hampir setengah 12. Tetapnya di panjangannya. Gimana, ada pertanyaan dulu sebelum ditutup nih? Dari saya, Prof. Ya, silakan. Prof, saya mau tanya mengenai buku aja, Prof, sebenarnya. Siapa nih? Mario, Prof, Mario. Oh ya, Mario. Ya, gimana, yuk? Buku saya kan belum sampai, Prof. Kira-kira kapan ya? Belum. Mau tanya soal buku, Prof. Bukunya, Prof. Oh. Gimana sih ininya alamatnya, Mario? Prof, belum juga. Udah, mohon Yang maaf, lain Prof. mah udah hampir pada robek bukunya, ini belum sampai ya. Coba Mario, saya cek ininya ya, pengirimannya. Coba Mario, alamat Anda coba ditulis ke saya. Anda di Papua ya? Di Maluku, Prof. Oh, Maluku ya. Coba Mario nanti WA ke saya alamatnya ya. Siap, Kenapa Prof. nggak lapor dari minggu yang lalu? Yang minggu lalu kan sudah kami sampaikan ke Prof sendiri, cuman Oh, sudah? Ya sudah, Prof, cuma saya pikir masih dalam proses, Prof, gitu. Ya, Mohon maaf, nanti Prof, saya tanya itu ke petugasnya ya. Udah dicek oleh saya juga, udah dikirim ke Prof. Udah 3 minggu yang lalu, terus minggu kemarin ngechat lagi ke Prof. Ya, saya ini terlalu sibuk nih, jadi banyak yang itu. Ya, nanti Mario saya tanya ke petugasnya nanti. Alamatnya aja WA ke saya ya. Siap, Prof. Ya. Nanti saya itu kan. Kita tutup aja ya sampai ini. Agung tadi untuk latihan untuk UTS nanti itu banyak ya. Dan soalnya juga nggak akan jauh dari situ ya. Ya, sekian dulu. Mudah-mudahan Anda paham ya, itu. Nah, itu pasti yang tadi itu penelitiannya itu bisa eksperimen, bisa ex-post facto itu nanti kalau Anda itu ya. Nah, kalau eksperimen tentu yang dokter post tadi ya itu ex-post facto karena dia hanya memberikan tes untuk mencari rata-rata di sampelnya. Itu ex-post facto. Bisa juga begini. Apakah implementasi pembelajaran PBL ya dapat meningkatkan kemampuan keterampilan proses para siswa SD kelas 6. Nah, itu ada treatment dan itu namanya pre-eksperimen ya. Dan itu biasanya desainnya itu one group pre-post test design. Nanti saya jelaskan minggu depan supaya Anda udah mulai ke sana. Itu tujuan belajar statistik itu untuk bisa menganalisis sebuah penelitian yang kuantitatif. Ya, Mario nanti saya cek ya ke ini. Ke saya cepat itunya alamatnya. Siap, Prof. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Prof, sehat-sehat. Sehat Ya, selalu, amin. Prof. Ya. Sehat-sehat, Prof. Ya. Teman-teman punten, saya mau presentasi uji tek